Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sri Wahyuni, NPM 2019 015 00 383, kelas X2D. Kondisi negara Indonesia saat ini seperti yang sama-sama kita alami, kini berada di situasi new normal dari penyebaran COVID-19. Hakikat pendidikan kewarganegaraan memberi pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial, penerapannya dalam sekolah, masyarakat, dan sebagainya. Namun pada kondisi saat ini, seluruh warga Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam berlangsungnya PSBB ini, Kapolri mengeluarkan TR tentang upaya penegakan hukum selama masa pencegahan penyebaran COVID-19. TR ini dikeluarkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa COVID-19, khususnya dalam pelaksanaan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum yang diemban fungsi reserse kriminal dan jajarannya. COVID-19 juga berdampak pada upaya penegakan pemberantasan korupsi, sehingga KPK harus menyesuaikan diri. Penyesuaian tersebut akhirnya muncul dalam perubahan cara kerja KPK. Kondisi persidangan kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi terpaksa harus dilakukan dari rumah. Namun segala pekerjaan yang masih perlu dilakukan di kantor dan tidak dapat ditinggalkan seperti penanganan perkara dan sebagainya, dapat diajukan permintaan penundaan sidang atau mengupayakan persidangan melalui mekanisme daring melalui transfer video. Identitas nasional. Semua identitas nasional yang ada di Indonesia melambangkan jati diri Indonesia sebagai sebuah negara. Semua itu menjadikan sebuah lambang perbedaan yang akan membedakan Indonesia dari negara-negara lain di dunia. Dengan adanya identitas nasional ini diharapkan bahwa ada sebuah kesatuan di atas perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Integrasi nasional merupakan suatu proses dan usaha untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia secara menyeluruh. Dengan adanya integrasi nasional diharapkan muncul suatu kesatuan di Indonesia agar masyarakatnya dapat hidup harmonis satu sama lain. Hal ini sesuai dengan salah satu identitas nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Membicarakan masa depan, demokrasi pada umumnya akan mengarah setidaknya pada dua hal, yakni penguatan demokrasi atau pelemahan demokrasi. Kondisi demokrasi Indonesia lebih pas dilihat tengah bergerak ke bentuk model post-demokrasi, atau keterlibatan masyarakat terbatas atau artifisial saja. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Dengan demikian, muncullah sebuah demokrasi tanpa demos. Seperti yang terdapat pada UUD 1945, bahwa artinya negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Yang diperlukan Indonesia saat ini adanya konsistensi strategi ini. Informasi untuk pencegahan wabah corona harus bersifat transparan. Masyarakat harus mengetahuinya sehingga adanya upaya kolektif untuk meminimalisir penyebaran wabah corona. Ketahanan nasional. Ancaman yang ada di depan mata ialah perlambatan ekonomi global karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri. Aktivitas ekspor impor terhenti, devisa negara menurun. Bencana corona juga sudah pasti membuat neraca keuangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia berada dalam kondisi tidak sehat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.